Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membahas tentang bab nikot haji dan umrah. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Wajib bermalam di Mina selama hari tasyrik. Wajib bermalam di Mina selama hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan wajib melontar jumroh atau jamroh yang 3 pada setiap hari dari hari-hari tasyrik. Wajib melontar jumroh atau jamroh yang 3, yaitu jumratul ula, aqobah dan wusta, pada setiap hari di hari-hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13 itu pekerjaan orang haji adalah melontar jumroh. Dan waktu melontar jumroh pada hari tasyrik sesudah gelincir matahari. Ya kah waktunya nih? Dan waktu melontar pada hari tasyrik ya kah sesudah gelincir matahari. Artinya sesudah waktu zuhur. Itu gelincir matahari. Dan masing-masing jamroh dilontar dengan 7 biji batu. Dilontar dengan 7 biji batu.
Lah batu bujur nih, jangan batu-batuan. Makanya waktu mencari itu ya kah, mencari batu tadi itu dicatuk-catukakan ya kah, bila main tak tek tek gitu ya kah, berarti batu. Bila lain bunyinya, nah lain batu tuh. Syekh Ibnu Hajar menulis dalam kitabnya yang bernama Tuhfah, wajib melontar dari arah lembah Batnul Wadi, wajib melontar dari arah lembah atau Batnul Wadi bahasa Arabnya. Dan tidak boleh dari arah gunung, tidak boleh dari arah gunung yang berada di belakang jamroh, yang berada di belakang jamroh, artinya harus dimulai di muka tadi, di Batnul Wadi atau arah lembah. Kada boleh mulai di belakang jamroh, seperti yang diperbuat oleh kebanyakan orang awam, seperti yang diperbuat oleh kebanyakan orang awam, orang biasa aja kita. Maka apa yang mereka perbuat tidaklah dianggap melontar. Maka apa yang mereka perbuat tidaklah dianggap melontar, karena salah arahnya. Ya, orang mulai di muka, ini mulai di belakang. Nah makanya harus mengaji dulu ya kan kalau kita hendak melaksanakan ibadah haji. Syekh Ibnu Qasim menulis di dalam kitab Khasyiyah, yakni hendaklah batu lontaran itu jatuh ke dalam lembah. Jadi hendaklah batu lontaran itu jatuh ke dalam lembah, sekalipun ia berdiri melontar di mana jua pun, ya kan? Sekalipun ia berdiri melontar di mana jua pun, terserah aja, ya kan? Syekh Ramli menulis di dalam kitabnya Nihayah, sunat melontar jamrah Aqabah dari lembah. Ujar Syekh Ramli, sunat melontar jumroh Aqabah dari lembah. Maka dapat dimengerti apa yang dikatakan oleh Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Qasim bahwa tidak disyaratkan yang melontar berdiri, tidak disyaratkan yang melontar berdiri di lembah. Ya, berdiri di lembah. Dan kalau batu lontaran itu jatuh di lembah, maka memadailah, artinya cukup, sekalipun yang melontar itu berdiri di atas gunung yang berada di belakang jamroh tadi. Artinya jika batu lontaran itu jatuh ke dalam lembahnya itu ya kah, maka itu dianggap memadai jasiden, sekalipun yang melontar itu berdiri di atas gunung yang berada di belakang jamroh atau di tempat lainnya. Pendapat ini sama dengan pendapat Kastalani di dalam Syarah Bukhari yang katanya telah sepakat para fuqaha bahwa dari mana saja tempat berdiri melontar boleh saja mujasidin, baik yang melontar itu menghadap atau menganan atau mengiri, atau berdiri di atas gunung, atau di bawah lembah, atau di pertengahannya. Namun yang diperselisihkan itu dari mana yang lebih afdol. Ya kah, yang diperselisihkan artinya yang diikhtilafkan, yang di
beda pendapat kita itu dari mana yang lebih afdol gitu kan. Sunat bagi yang melontar jamratul aqobah pada hari raya itu menghadap ke jamroh, sedang sebelah kanannya Mina dan sebelah kirinya kota Makkah, ya caranya menghadap tadi. Dan melontar pada hari raya tasyrik, dan melontar pada hari-hari tasyrik sunat menghadap kiblat ketika melontar, ya kah, ketika melontar ketiga jamroh tadi, jumroh. Disyaratkan melontar dengan 7 buah batu kepada semua jamroh. Jadi satu jamroh itu 7 biji batu, satu demi satu, ya kah, satu demi satu hingga jumlahnya 7 buah, ya kah. Kada boleh sekali lontar itu 2 atau 3. Kalau misalnya hendak cepat selesai, antamnya 7 biji anu batu prak, kada boleh gitu, ya kah. Kada boleh gitu. Jadi satu persatu, pak satu, ya kan? Nah, satu. Kada boleh sekaligus. Kalau anak lakas misalnya anak lakas tuntung, ya kah? Boleh jadi saganggam 7 biji hantamnya, ya kan? Berarti 3 kali lontaran aja selesainya yang 3 jumroh itu. Kada boleh gitu. Sekalipun dengan mengulang, ya kan, 1 biji untuk 7 kali lontar memadailah. Sekalipun dengan mengulang 1 biji untuk 7 kali lontar memadailah. Artinya sebiji batu tadi, batunya ngitung itu juga boleh aja sedikit memadai aja, ya kan, 7 kali pak, 7 kali hantar, ambil pulang batu nang tadi, ya kan. Nah, sebiji batu 7 kali melontar memadai aja sedikit. Karena yang menjadi syarat jumlah lontaran, ya kah? Yang menjadi syarat itu jumlah lontaran, bukan jumlah batu. Nah, jumlah lontaran itu 7 kali, ya kah? Bukan jumlah batu. Jadi terserah aja batunya anak sebiji aja kah? Pak, ambil pulang, ya kah? Hantam pulang sampai 7 kali. Memadai, ujar Sidin. Karena itulah kalau dilontarkan 7 biji batu sekaligus, maka hanya dianggap 1 kali lontaran saja. Nah, ya kah? Kalau misalnya 7 biji sekali hantam, pak, itu sekali dianggap, ya kah? Kalau misalnya dianggap 7, kada 7 biji batu nih laku sekali lontarannya, pak, 7 kali, kada itu jasidin sekali lontaran aja hitungannya, kada mun 7 kali itu kada. Jadi lontaran itu yang dihitung sekali, 2 kali sampai 7. Kalau dilontar 2 biji batu sekaligus, maka dihitung hanya sekali, ya kan? Pokoknya berapa biji kah hanya meraup batu, tapi sekali lontaran itu hitungan sekali aja, ya kan? 2 kah, 3 kah, 7 kah, tapi sekali lontaran itu dihitung sekali. Sekalipun kedua batu itu jatuh ke jamroh bergiliran, bergantian, tetap sekali juga, ya kah? Kalau misalnya kena jumrohnya itu bergantian, plak, tetap sekali juga, karena yang dihitung di lontaran, ya kah? Lontaran itu. Nah, pokoknya sekali lontar berapa biji kata salah, ya kah? Yang penting lontaran itu yang dihitung, ya kah? Nah, kalau dilontar 2 biji batu dengan berurutan, maka dihitung 2 kali lontar. Sekalipun kedua biji batu itu
jatuh ke dalam jamrah bersamaan waktunya. Karena dihitung jumrah jumlah lontaran bukan jumlah batu. Jadi nang dihitung tuh jumlah lontaran ya kan? Pak sekali lontarannya ya kan? Plak 2 kali. Nah, bukan batunya yang dihitung ya kan, tapi lontarannya itu. Disyaratkan berturut-turut, disyaratkan berurutan menurut urutan jumrah yang 3 ya kan? Disyaratkan berurutan menurut urutan jumrah yang 3 dalam melontar pada hari tasyrik. Berurutan jumrahnya, jumrah ula dulu ya kah, anyar, wusta kah, anyar, aqobah. Artinya hitungannya yang pertama 2 3 itu kan jumrahnya 3, jadi berurutan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan nomor 3 terdahulu, berurutan. Dimulai melontar jumratul ula. Nah, ulanya artinya pertama. Ialah yang terletak dekat masjid Khaib. Terletak dekat masjid Khaib. Sesudah itu jumrah wusta. Sesudah itu jumrah wusta. Nah, wustanya artinya pertengahan. Dan baru jumrah aqobah. Nah, jadi berurutan ya kah? Jumratul ula dulu 3 biji, 3 kali lontaran, 7 kali lontaran, 7 kali pegang mati ya kah? Jangan sampai salah hitung. Tidak boleh melontar yang dimulai dari jumratul wusta, sedang jumratul ula belum dilontar. Nah, kada boleh melangkah di kita. Harus dari ula, wusta, aqobah. Ya kah? Jangan mulai di wusta dulu melontar, sedang yang di ula ini belum. Kada boleh. Harus berurutan. Dan demikian juga tidak sah melontar jumratul aqobah sedang jumratul wusta dan ula belum dilontar. Dilangkahinya dulu ya kah? Aqobah dulu melontar hanyar kada boleh ya kah? Harus berurutan dari ula, wusta dan aqobah. Kalau urutan ini dipaling, umpamanya dimulai dari jumratul aqobah, baru jumratul wusta dan baru jumratul ula, maka yang dihitung adalah lontaran jumratul ula saja. Dipalingnya ya kah, mulai aqobah dulu, anyar anyar wusta, anyar ula. Nah, itu dihitung jarsidin, lontaran itu tadi dihitung ula aja anyar. Ya kah? Karena salah susunannya. Salah urutannya ya kah? 1 ula, wusta 2, aqobah dari 3. Nah, dimulainya dari 3 dulu. Mulai aqobahnya melontar, anyar wusta, anyar ula. Nah, itu dihitung jarsidin, hitungan itu tadi dihitung hanyar melontar jumratul ula. Disyaratkan pula melontar setiap jamrah 7 kali dengan yakin. Disyaratkan pula melontar setiap jamrah 7 kali dengan yakin. Artinya jangan sampai keliru. Ya kah? Hitung bujur-bujur 1, 2 sampai 7 kali. Kalau merasa ragu tentang jumlah lontaran, apakah sudah cukup 7 kali atau 6? Ya kah, ragu-ragu nih? Ya kah, ragu-ragu?
7 ke 6 hanya ya kah? Nah, rupanya sampai melontarnya sampai melamun soko ya kah? Sampai mengelamun 7 ke 6. Nah, lalu apa yang diambil? Maka diambil jumroh yang diyakinkan berdasarkan angka yang terkecil. Ya kah? Apabila ini merasa ragu 7 atau 6, 6 7, 6 7 ambil yang 6. Berarti tambah 1 lagi. Nah, makanya harus yakin, ya kah? Harus dihitung bujur-bujur jumroh jumlah lontaran tadi. Jangan sampai ragu. Harus 7 kali setiap jumroh, 7 kali lontaran. Kalau tertinggal sebiji batu dari batu yang dilontarkan kepada 3 jumroh, namun ia merasa ragu apakah lontaran itu pada jumroh ula atau wusta atau aqobah, maka hendaklah ditetapkan yang kurang itu adalah jumratul ula. Ya kah? Jumratul ula. Ini kalau tertinggal, ini misalnya kanlah 1 jumroh itu kan 7 biji batu, lalu ini basangu batu 21, pas 21 ya kah? Ya kali 3 kali 7 kan 21 lah. Nah, lalu ketika selesai melontar tadi, sekalinya tertinggal sebiji batu tadi, manang ini nang kurang nih. Nah, berarti kurang sabiji kurang nih, ada batu sabiji lagi, sedangkan tadi basangu misalnya 21, ya kah? 7 kali 3 kali 7 21. Nah, lalu Jarsidin diambil kesimpulan bahwa yang belum itu adalah jumroh ula. Ya kah? Hendaklah ditetapkan yang kurang itu adalah jumratul ula. Maka dilontarnya sebiji batu dari jumratul ula sehingga jumlah lontaran 7 biji. Kemudian lontaran baik terhadap jumratul wusta maupun jumratul ula diulang kembali karena mualat dalam melontar ketiga jumrah itu tidak menjadi syarat, tetapi mualat hanya sunat saja. Nah, jadi diulangi Jasidin, ya kah? Diulang lagi. Nah, coba kita baca sekali lah. Kalau tertinggal sebiji batu dari batu yang dilontarkan kepada 3 jumrah, namun ia merasa ragu apakah lontaran itu pada jumrah ula atau wusta atau aqobah, maka hendaklah ditetapkan yang kurang itu adalah jumratul ula. Maka dilontarnya sebiji batu pada jumratul ula sehingga jumlah lontarannya 7 biji. Kemudian lontaran baik terhadap jumratul wusta maupun jumratul ula itu diulang kembali karena mualat dalam melontar ketiga jumrah itu tidak menjadi syarat, tetapi mualat hanya sunat saja. Jadi diulang di sini. Disyaratkan melontar itu jangan mengubah niat melontar. Jangan mengubah niat melontar jumrah menjadi melontar yang lainnya. Maka hukum melontar dikiaskan dengan hukum tawaf. Sama aja kan? Disyaratkan pula bahwa batu yang dipergunakan untuk melontar itu betul-betul jatuh ke dalam jamroh dengan yakin. Namun tidak disyaratkan bahwa batu itu tetap berada di dalam jamroh. Betul-betul supaya batu itu tadi jatuhnya ke dalam jamroh tadi. Batas jamroh yang dilontar itu adalah sekitar 3 hasta mengelilingi tugu pada jamroh ula
dan wusta. Sedang jamrah Aqabah hanya satu arah saja, ialah dari arah lembah. Disyaratkan mengqasad melontar jumrah, dan kalau dikosotkannya melontar yang lain, umpamanya melontar udara atau tugu yang berdiri di tengah jumrah atau dinding jumrah Aqabah, seperti yang dilakukan oleh orang yang jahil menuju dinding jamrah, maka yang seperti itu tidaklah memadai. Jadi disyaratkan qasad yakah berniat melontar jumrah tadi diniatakan, yakah diniat berniat. Nah, insyaallah sudah. Namun kita sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, berkah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.